Hai FLC Family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Loneke, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Shalom FLC Family. Puji Tuhan. Saya percaya ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Dan saya percaya Tuhan juga sudah mempersiapkan kita semua hari ini boleh sama-sama berkumpul dengan saudara seiman. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, amin. Kita sudah dikasih kerinduan untuk beribadah. Dan hari ini saya mau sedikit sharing dari Mazmur 2. Perikopnya itu tentang raja yang diurapi. Dan dalam Mazmur 2 ayat 11 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, ciumlah kakinya dengan gemetar. Sekali lagi biar menjadi bahan perenungan buat kita semua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari hari ini saya undang kita semua mempersiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau cium kakinya dengan gemetar karena kita tahu kita tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan sudah melayakkan kami. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena begitu besar kasih-Mu buat kami semua ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kami. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan setiap kami yang ada di sini. Bahkan juga orang-orang terkasih kami yang mungkin tidak ada di sini saat ini. Tapi Tuhan kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera sukacita Tuhan sediakan buat kami semua dimanapun kami berada. Bapa yang baik, penuhi setiap kami. Roh Allah, Roh Kudus menguasai setiap pikiran, hati, puji-pujian dari mulut, bibir, lidah kami. Biar menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar itu bertumbuh, berakar
dan berbuah lebat dalam kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami yang siap dibentuk Tuhan, siap dijaga Tuhan, siap dilatih, tiap dibimbing Tuhan. Boleh sama-sama katakan? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Nyatakan buat Tuhan yang baik, yang menjadi gunung batu kita. Amin. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi dengan syukur. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada buat kami. Engkau perlindungan kami. Thank you Jesus. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bersyukur buat kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Mari. Ya gunung batu yang kekal, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Sing it. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi nyatakan. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kami bersyukur Tuhan, bersuka cita. Kami mau bergirang karena Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, say it. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi nyatakan giranglah. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Bersuka cita, bergiranglah karena kebaikan Tuhan. Pujilah Dia, oh Yesus. Engkau baik Tuhan.
tepuk tangan bersukacitalah, tak berlakuan diri sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kami mau bernyanyi buat Tuhan, meninggikan nama-Mu. Angkat tanganmu saudara. Haleluya, haleluya, Kekal-Mu mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Sekali lagi, lebih dahsyat. Haleluya, haleluya, Kekal-Mu mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Say. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersorak ya Allah. Say. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar. Amin. 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 Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepalamu. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus.
God's unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing impossible. Nothing's impossible. Our God. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God Berikan kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari yang sudah cerah di hari Minggu ini Tuhan. Thank you Jesus. Banyak permasalahan Tuhan di dalam kota kita. Tapi kami yakin dan percaya Engkau telah bekerja dan akan bekerja tanpa kami harus melihat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun kendala pergumulan apapun yang kami sedang alami, Engkau juga sudah mengerjakannya Tuhan. Pertarungan ini bukan milik kami tapi milik Engkau Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dekatkan hatimu dengan Tuhan. Rasakan hadiratnya. Biarkan Tuhan Roh Kudus masuk ke dalam hati. Thank you Jesus. Before I knew my name, before I drew my breath, He was making ways for me. Now and every day, in each and every step, He is making ways for me. When my heart is full of doubt, feels like faith is running out. I've come too far to turn around, and I know God will work it out. God will work it out. One thing I know.
to believe He is making ways for me. He won't let me down, never ever leave. He's still making ways for me. When my heart is full of doubt, feels like faith is running out. I've come too far to turn around. I know God will work it out. God will work it out. One thing I know, one thing I found. God will work it out. Sing it one more time. God will work it out. He will make a way. Jesus, one thing I found. God will work it out. God will work it out. Sama-sama nyatakan pujian ini. Serahkan kepada Tuhan. We believe you, Jesus. One thing I found. Oh, God will work it out. Sing, God will work it out. He will make a way. God will work it out. God will work it out. God will work it out. Will work it out. One thing I know, one thing I found. God will work it out. Ini yang kami percaya, Tuhan. God will work it out. He will make the same ways again, open again. Jesus. Saya jemput untuk jemaat boleh berdiri. Jika engkau bersama dengan keluargamu, silakan pegang tangannya. We are family church. Jika engkau sendiri butuh Tuhan, biarkan Roh Kudus masuk. Pegang tanganmu di dada. Oh Jesus. Nyatakan, nyatakan, rasakan. Be still, my soul. Be still in your Leading, take hold in God alone.
sampai di hari ini Tuhan baik. Kami milik-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, kami hanya milik-Mu Tuhan. Kau yang tahu kurangnya kami Tuhan. We cannot deal with this world without You Jesus. Without You Jesus. Now forever in Your grace I surrender. You are
Apapun yang terjadi, apapun yang sudah datang dan akan datang, yang kelihatan dan belum kelihatan, kami percaya Tuhan tetap pemegang kendali atas semuanya. Bahkan waktu kami ada siang ini di hadapan Tuhan, gak ada yang tersembunyi. Yes. Tapi kehormatan buat kami karena kami sudah bisa lebih dulu tahu bahwa Tuhan kami Yesus tidak pernah mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Tapi setiap kali kami datang seperti siang ini, kami tahu kalaupun kami bisa nyampe tiba di sini, bahkan terima hari yang baru Januari 25 ini, semua karena kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Jadi ini menjadi doa kami. Biarlah ibadah di mana Engkau lebih dulu sudah ada di sini menguatkan kami, menguatkan keluarga kami. Kami berdoa bahkan untuk apapun yang Kau sudah tetapkan seminggu ke depan, kami berani bilang lewat ibadah ini kami semakin percaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk kekuatan-Mu. Aku berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Kuasa yang tidak terbatas, silakan bekerja. Dan aku percaya dari tadi sudah bekerja. Mujizat sudah terjadi. Yes. Jangan kemana-mana. Ini waktunya, belum terlambat. Masih ada kesempatan. Datang ke Tuhan. Berseru kepadanya. Menjerit. Jangan sekedarnya. Tapi buka hati. Persembahkan kehidupanmu. Jangan takut, jangan malu, jangan parno. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi keluargamu. Bahkan doa-doa yang sampai kau mungkin gak berani, kau belum ungkapkan, Dia sudah siapkan jawabannya. Tapi kamu harus maju. Kamu harus mendekat, menghampiri, dahulukan. Sebab Dia adalah yang empunya. Dia adalah kepala dari semuanya. Dialah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan selama bumi ini ada dan kita hidup, maka kuasa yang sama telah dicurahkan bagi kita yang percaya. Itu sebabnya jangan goyah. Jangan goyah. Sehingga seperti pujian tadi, God will work it out. God will work it out. Kalau engkau sakit, kalau engkau mungkin mengatakan dirimu, tubuhmu, entahkah di luar atau di dalammu sakit, hari ini engkau hidup karena Tuhan yang menjadikan. Dan kalau Dia jadikan hari ini, Dia gak pernah diem. Tuhan gak statis. Firman-Nya hidup. Dan kalau engkau bilang, Tuhan hari ini aku gak mau menghalangi apapun, gak mau. Hidupku dan keluargaku, masa depanku punyamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Maka di ibadah 1:30 siang ini, God will work it out. Sakitmu siang ini diangkat, dilepaskan total. Gak ada kutuk apapun dalam nama Yesus. Kalau engkau sudah, bahkan kalau engkau ingat datang ke sini, engkau ada dalam sakramen perjamuan kudus 2 minggu lalu. Kalau engkau kemarin juga datang beribadah, hari ini engkau datang, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Jadi jangan mau dibohongi, engkau sudah dimerdekakan. Dunia sudah dikalahkan. Itu sebabnya engkau berjalan menuju terang. Jangan tunggu-tunggu. Jangan perhitungan. Tapi serahkan seluruh kerinduanmu kepada Dia. Maka Dia yang akan memutarbalikan keadaanmu. Dia akan lepaskan kita semua. Dan hidup kita akan dipakai. Pasti terjadi.
menjadi alat yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Kemuliaannya dinyatakan. God will work it out. Come on church. Jesus, be still, my soul, be still, and only take hold in God alone. Be still, my soul, be still, and Berjalan dalam iman. Katakan perkataan kesembuhan. my Tuhan yang menguatkanmu. Tuhan memberikan perlindungan ekstra atas hidup dan keluargamu. Tuhan yang mengadakan multiplikasi, melipat gandakan. Tuhan yang akan memposisikan, mereorder kembali semuanya. Tuhan akan menyelaraskan semuanya. Itu sebabnya gereja FLC, janganlah kau takut dan gentar siang ini. Sebab kuasa yang tidak terbatas menyertai hidupmu. Berjalan berkepala tegaklah. Sebab dunia sudah dikalahkan. Kelengkapan senjata rohani sudah diberikan kepadamu. Itu sebabnya jangan pasif, jangan hanya mendengar dunia doang, tapi mendengar dan lihatlah kuasa Injil yang hidup. Dan izinkan hidupmu dipakai oleh itu semua. Dan jangan pernah malu. Persembahkan seluruh kebanggaanmu hanya kepada Tuhan. Sehingga nggak nanti, nggak bulan 2, bulan 3, bulan 4, nggak di penghujung Januari ini. Kemenangan surga dilimpahkan kepadamu. Bersorak-sorailah, bersukacitalah, bergembiralah, bersenang-senanglah. Sebab dialah Immanuel kita. Berfirmanlah, kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk siang ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat siang semuanya. Shalom. Apa kabar siang ini? Luar biasa, puji Tuhan, thank you banget. Welcome home, selamat datang di FLC. Saya tahu dalam beberapa minggu terakhir kota kita juga gak mudah.
tentunya dengan cuaca, dengan awan. Bahkan di ibadah pertama tadi juga banyak teman-teman keluarga FLC juga yang tentunya dari utara, Kelapa Gading, dari Jakarta Barat. Ya, kita tahu cuaca khususnya yang di barat, ada juga yang di utara, di timur, di Bekasi ya, mengalami banyak kesusahan karena kondisi banjir. Nggak mudah juga, saya juga mendapat banyak foto-foto. Mungkin ada yang di depan rumah langsung, ada yang di depan rumahnya nggak apa-apa, tetapi jalan utama, akses utamanya. Tapi saya bersyukur kalau siang ini bahkan kayak kita percaya bahwa kalaupun mungkin dua hari terakhir Sabtu dan Minggu cuaca mungkin nggak seperti hari-hari kemarin, saya percaya ada maksud Tuhan yang baik supaya kita tetap bisa bersama-sama tetap merenungi kebaikan Tuhan, karena itulah kehidupan. Kayaknya baru mulai berjalan. Kita bersyukur kita mulai dari minggu terakhir. Tetapi seperti kita tahu, hidup ini selalu penuh dengan kejutan. Kadang-kadang waktu kejutan datang kita hanya siap, tapi kayaknya waktu kejutan datang lebih banyak kita nggak siapnya. Dan ya itu selama kita hidup, kita diperhadapkan dengan kondisi, situasi, neighbors, lingkungan, alam, dan kita nggak punya kontrol untuk itu. Kondisi global, geopolitik, ekonomi, tapi saya percaya kita di Indonesia juga perlu bersyukur karena kita mungkin nggak seperti negara yang lagi active war, benar-benar berperang, sekalipun nggak mudah. Dengan apa yang kita jalani kehidupan kita, dalam hubungan, dalam keluarga, dalam kesehatan. Tapi sekali lagi, no matter what, selagi dan selama kesempatan itu, kehidupan itu kita miliki, maka hal-hal demikian bisa selalu datang dan terjadi. Tapi apapun yang terjadi lewat ibadah ini, kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Tuhan yang punya kendali karena Dia yang empunya semuanya. Di bawah dan di atas. Dialah yang terbesar, bahkan kita bersyukur bagi kita yang percaya bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia, tetapi sebenarnya seluruh kuasa dunia telah dikalahkan di bawah kayu salib. Itulah kenapa sebagai gereja FLC kita bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan. Mungkin saya sedikit review karena saya bersyukur Tuhan titipkan sepanjang Januari ini sebagai gembala untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau rindukan supaya kita sebagai keluarga FLC bisa belajar dan mendengar sama-sama. Dan kita ada di minggu terakhir. Minggu depan saya mengajak Anda hadir kembali. Saya akan memimpin perjamuan, tetapi yang akan melayani adalah Pastor Debbie Bashir. Tapi saya bersyukur apa yang Tuhan titipkan sepanjang Januari ini, karena kita gereja FLC 2026 ini kita dibawa Tuhan untuk memiliki kehidupan di mana kita bisa mengalami transisi to be more complete and full. Tuhan mau kita berjalan bukan hanya melewati 2025. Gak salah dengan rutin, gak salah dengan pengulangan. Sekalipun masih ada hal-hal juga, even mungkin masalah dari tahun kemarin, masih kita carry on sampai tahun ini. Tetapi kita tahu persis tahun ini tadinya gak ada. Tapi menjadi ada bukan hanya karena Tuhan mau kita ada di dalamnya, tetapi karena Tuhan juga punya misi untuk bumi ini lewat hidup kita. Itulah kenapa kemarin saya katakan minggu kemarin, kita carry the mission, kita punya misi. Ada beban yang Tuhan titipkan, gak mungkin jadi Kristen, gak mungkin jadi murid, gak mungkin jadi pengikut. Hidup gak ada beban, gak mungkin. Selalu ada beban dan itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi Dia katakan, apa yang kau pikul itu gak mungkin melewati kekuatanmu. But you have to carry, kamu harus tetap bawa. Boleh dilepas gak? Enggak. Makanya pujian tadi kan benar, stay in aja. Percaya. Ya karena Kristen. Dan semakin menjadi murid ya kita semakin belajar bahwa waduh, hidup beriman tuh gak bisa musiman. Setiap saat kita memang harus hidup oleh karena iman. Bahwa Tuhan pasti bekerja.
Dan untuk ada di situ, untuk ada di posisi pengertian itu, kita hanya bisa kalau hidup kita itu menjadi utuh dan penuh, complete and full. Makanya di minggu pertama saya melayani di Januari ini, saya sampaikan, Anda bisa lihat di YouTube-nya juga, bahwa apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk menjadi utuh dan penuh. Yang pertama adalah cara kita berpikir. Yang kedua adalah cara kita meresponi proses. Yang ketiga adalah cara kita menetapkan langkah, arah, dan tujuan. Karena dalam membawa misi kita gak bisa hidup semaunya, apalagi seenak-enaknya. Harus kembali kepada Injil, harus kembali kepada firman. Merenunginya siang dan malam. Engkau peluk, engkau pegang lebih daripada emas, perak, dan permata. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang benar. Bukan hanya yang benar spontan, tiba-tiba, tetapi benar yang baik, yang bagus, tepat pada waktunya. Pasti terjadi. Dunia bilang gak bisa, bagi Tuhan bisa. Dunia bilang gak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita hanya bisa kalau kehidupan kita, cara kita berpikir, cara kita merenungi setiap proses, meresapi setiap proses, dan cara kita menetapkan langkah, arah, dan tujuan. Bahwa apapun noise-nya, apapun distractions-nya, aku mau katakan 25 hari berjalan di tahun ini. Ada yang bagus menurut aku, ada yang tidak bagus menurut aku, tetapi Tuhan tetap baik dan kuat. Itulah kenapa minggu lalu Tuhan titipkan untuk dibagikan bahwa untuk itu bisa terjadi harus dimulai dari dalam. The focus is the inside out, dari dalam keluar. Makanya bisa lihat YouTube lagi ngulang. Saya review sedikit supaya kita bisa connect dengan apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini dan Anda bawa pulang. Minggu lalu saya bilang, ayo di awal tahun ini belum terlambat. Selagi bahkan masih bisa beribadah gak lama. Kan kita tahu gereja kita yang sesungguhnya lah setelah ibadah ini selesai, perjalanan seminggu ke depan. Ada PR-PR yang gak perlu sebenarnya ditulis terus difotokopi atau dikirim di WA. Gak perlu. Tapi udah kita carry di dalam kita. Dan ternyata apa yang dari dalam itu begitu penting. Karena kita gak mungkin bisa kuat di luar kalau kita gak kuat mengelola yang baik di dalam dulu. Di dalam dulu. Kita gak mungkin bisa sabar terima kondisi keadaan menunggu di luar dengan apapun yang sudah dijanjikan atau ditetapkan. Jika kita gak bisa sabar menunggu, memperhatikan lebih dulu apa yang lagi diproses terjadi di dalam dulu. Makanya ada kata ketenangan, dari ketenangan baru ada damai. Damai yuk kagak cari di luar, damai yuk mulai ada di dalam. Saat kasih Kristus tuh ada di sini. Itulah kenapa minggu kemarin saya bilang, beberapa hal yang bisa kita lakukan, renungkan. Untuk kita bisa kelola dengan baik dari dalam dulu. Kapasitas kalau Anda ingat. Gak salah dengan mengembangkan, dengan belajar, berusaha mencari tahu. Kembangkan kapasitas, tapi ada batasnya. Lalu yang kedua adalah identitas. Yang ketiga, saya bicara tentang emosi. Yang keempat, saya bicara tentang batasan. Yang kelima, apa yang di area dalam kita perlu kelola adalah pencapaian. Sehingga kita tahu bagaimana mengelola energi, emosi, perasaan. Sehingga waktu kita punya kesempatan gak salah berusaha berjuang, bersemangat, punya antusias. Tapi jangan lupa, yang Tuhan tunggu, yang Tuhan nantikan bukan soal apa yang Anda berhasil lakukan dengan perbuatanmu. Tetapi bagi Tuhan yang terpenting adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan ibadah yang sejati. Ibadahmu, sopan santunmu, bagaimana engkau bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya momen dalam kehidupanmu seminggu ini. Sehingga sebelum kau lakukan segala sesuatu, engkau telah menetapkan bahwa ini bukan karena aku,
Tapi kalaupun aku dapat kesempatan, aku bisa mulai, aku bisa lakukan, bahkan taklukkan. Karena telah terjadi dimulai, aku lebih dulu takut kepada Tuhan lebih daripada apapun. Jadi kitanya menunduk, kitanya berkurang-kurang. Tapi kuasa Tuhan yang di dalam kita memakai kita untuk bersinar. Di dalam dulu. Nah, saya mau tutup minggu ini dengan sesuatu yang saya percaya Tuhan titipkan dan Tuhan kuatkan untuk kita semua. Karena menjadi utuh dan penuh harus mulai dari dalam. Minggu kemarin atau apa yang baru saya bagikan, Anda bisa usahakan, Anda bisa kerjakan dengan hikmat. Dengan semua hal yang Tuhan titipkan langsung di kehidupanmu. Tapi untuk yang satu ini yang saya mau kasih kepada saudara, apa yang Tuhan titipkan untuk direnungi. Inilah sesuatu yang gak pernah meninggalkan saudara. Dan dibutuhkan kepekaan, usaha, niat saudara. Untuk saudara terus percaya dan menghidupinya. Roh Kudus. So minggu ini Anda bawa pulang. Saya mau ngomong beberapa menit tentang Holy Spirit. Kita percaya semua. Kita tahu Holy Spirit. Tapi kalau boleh jujur, seberapa sering dalam tekanan, dalam situasi, dalam kekagetan, kejutan, dan tetesan air mata. Even kita hidup dan kita doa. Tapi kita kayak merasa atau seakan-akan lupa. Bahwa ada Roh Kudus yang ditugasi menjadi penolong dan penghibur. Gak pernah bakal tinggalin kita selama-lamanya. Makanya firman Tuhan siang hari ini saya mau beri judul The Familiar Stranger. Pribadi asing tapi dikenal. Kita kenal. Kita akuin. Tapi lucunya waktu jalani hidup keseharian yang kita kenal, yang kita akuin. Oleh banyaknya sibuk, pergumulan, aktivitas. Padahal yang paling penting tiba-tiba jadi asing. Sampai-sampai kita lupa. The familiar stranger. Itulah kenapa saya mau berbagi hari ini sama saudara. Sehingga saudara bawa pulang diingatkan. Belum terlambat. Lagi masih bulan pertama walaupun kita udah siap-siap menutup Januari ini. Kita harus kembali merenungi. Bahwa Tuhan yang baik telah memberikan rohnya untuk kita. Diam dalam kita untuk selama-lamanya. Menjadi penghibur. Yang setuju katakan amin. Menjadi penolong. Makanya bicara Holy Spirit gak hanya bicara soal tema. Gak bicara cuma soal sekedar pengetahuan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita harus tahu persis bahwa dari awal sampai akhir, dari Alfa dan ke Omega, Roh itu sudah ada. Makanya firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Alkitab bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, sama-sama kita baca 2-3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi how serious kayak Betty beda-beda tipis gitu loh. Semua orang punya masalah. Punya tekanan. Tapi yang membedakan adalah waktu kita bisa tetap percaya bahwa sehelai rambut gak akan jatuh ke tanah jika Tuhan tidak izinkan. Makanya minggu kemarin saya berdoa buat seorang ibu, di mana saya begitu dikuatkan, saya dan ibu gembala begitu dikuatkan.
luar biasa. Not only one time cancer, tapi it's her second time. Dan actually saya tuh sempat merasakan kayak hati saya, I so touched because cukup personal kalau saya bisa melihat seorang ibu tuh got cancer karena my mom got cancer. Dan saya gak terlalu kenal banget, tapi I know ibu ini dan keluarga adalah part of the FLC family. Dan kita baru kenalan karena the family baru datang pas di FLC Pondok Indah ini 2024. And setiap minggu datang, hadir, beribadah. But setelah melewati banyak minggu, baru minggu kemarin saya ngelihat setelah tahun baru berlalu, ada yang berbeda. Sang ibu memakai shawl. Dengan kasat mata, saya langsung tahu bahwa, oh dear Jesus. Saya berdiri di belakang, dear Jesus. Tiba-tiba saya meneteskan air mata, because aku ingat mamaku. And then lagunya lagi bicara soal gunung gak pindah. Bahkan engkau berjalan, engkau seperti lagi di jurang maut. Gunung yang gak pindah, masalahnya tetap ada, tapi dia tetap Tuhan yang besar. Di hati saya, Lord, touch ibu ini. Please touch her, touch the family. Tapi selama ibadah, I can see dari belakang, the family, bahkan ibu benar-benar memuji dan menikmati Tuhan. So kami setelah selesai, saya salaman di depan, saya berdua dengan istri, saya bilang, Bu, can I pray for you? Oh sure, Pastor. Selesai semua. Dan saya bilang, Bu, tell me a story. Yang saya kaget, ibu ini bisa berbicara, bercerita dan berkata, Pastor, don't worry, you know what? Ini aku yang kedua kali. Kaget dong. So, your first cancer kapan? 2021. Dan saya ngelewatin banyak kemoterapi. Dan saya dinyatakan sembuh 2023. 2024 aku ke gereja kan. Dan aku tiap minggu katanya dengan keluarga aku, puji Tuhan, yes. Terus saya bilang, but now why? Yes. End of the year November kemarin, I just got news. Apa? My cancer relapse di tempat yang berbeda. Oh my God. So ibu lagi kemoterapi. Yes, saya lagi kemoterapi. Terus buat Pastor, jangan khawatir. Sister Alena, jangan khawatir. Thank you buat doa-doanya. Tapi saya mau kasih tahu, aku dan keluargaku sampai detik siang ini beribadah. Aku gak ada ketakutan. Sebab Tuhan yang aku sembah pernah menyembuhkan. Dan dia akan melakukannya lagi. Tapi mungkin belum katanya. Tapi Pastor, dia gak berubah. Dia tetap Tuhan. Dan dia juru selamat kami semua. Jadi suamiku, anak-anakku, bahkan anakku sekarang lagi cuti Sabbath leave untuk help me every day. Karena aku tetap harus kemo. Tapi kalau mau cerita betapa Tuhan baik. Dia kan suaminya sempat sharing sedikit. Kasih Tuhan gak bersudahan. Saya yang nangis, ibu ini yang kuat. Tapi saya langsung bisa merasakan bahwa, oh my God. Tuhan tuh bisa gitu. Tuhan tuh bisa gitu. Gak ada orang yang mau tahu hidupnya berakhirnya tuh dibatasin 2 bulan lagi. Sorry ma'am, sorry sir. Just enjoy your life. Your time only 6 months. Waktu saya ketemu dokter sama mama saya. Bro, dokternya ngomong gitu, orang Singapura. Be nice to your mom, okay? Your mom maybe sisa 2 bulan. Saya ingat banget, saya langsung ke Paragon Starbucks di depan. Nangis. Sisa 2 bulan. Tapi lebih ternyata. Hal yang sama. Padahal bukan kita yang sakit. Orang yang kayak bakal kehilangan semuanya bisa menguatkan. Kalau ditanya buktinya apa? Nggak ada. Tapi punya keyakinan bahwa Tuhan itu hidup. Dan I carry that, ibu dan all of you in my puasa seminggu ini. I'm fasting. Dan saya bilang, Tuhan thank you so much. No matter apapun 2026. Thank you. Karena Tuhan kasih tahu kami lagi sebagai gerejamu. Akulah yang terbesar dan terkuat. Maka kalau Ibu Nelly bisa merasakan hari ini pelipat gandaan kekuatan Tuhan menyertai semua Anda yang datang.
Itu sebabnya Yohanes yang ke-26, Yohanes 14 ayat ke-26 berkata, sama-sama kita baca 2-3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dunia gak mengenal, dunia gak akan pernah tahu, tetapi Anda tinggal dalam dunia. Tapi the Bible said kita tidak berasal dari dunia, karena kita sudah born again. Kita sudah lahir baru, dan itu kehormatan. Itulah kenapa waktu Anda beribadah hari ini, siang ini, dengan seluruh keberadaanmu, Tuhan tahu. Tapi waktu Anda datang, Tuhan juga senang, happy, karena Anda berusaha untuk percaya bahwa dalam ibadah ada kuasa. Ini bukan cuma soal ngumpul. Ini bukan cuma soal ibadah karena kita Kristen, karena kita punya gereja lokal di sini. No. Tapi Anda harus percaya seminggu ke depan kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan menyertai perjalanan imanmu. Dan hal-hal yang gak kau bayangkan, yang dunia even gak tahu, dunia gak percaya. Gak apa-apa karena dunia gak mengenal. Tapi Anda mengenal. Yang Anda perlukan adalah percaya dan mau ikut Dia. Sehingga Yohanes 15 ayat 26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27-nya sama-sama 2-3. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi gak bisa enggak. Sakit pastor, saya kecewa. Of course, menjadi Kristen yang sejati itu bukan perfect, pasti wounded, pasti terluka. Tapi waktu kita mengalami Dia dan Roh Kudus hidup di dalam kita, kita bukan hanya wounded, bukan hanya terluka, tapi kita akan diubah menjadi penyembuh luka, pembawa damai, membawa kebaikan. Yang kacau, yang gak sesuai, oleh karena Roh Tuhan di dalam kita bisa pulih, menjadi utuh lagi. Itulah kenapa saya bilang, kalau kita bicara Roh Kudus, bukan hanya karena oh iya ya, Yesus ngomong Dia akan memberikan Roh penolong, tapi Roh itu sudah ada dari penciptaan, the creation. Makanya kita harus bicara dari masa penciptaan, dari roots, dari akarnya, sampai kepada pengenapan Sang Juru Selamat menganugerahkan anak tunggal, the one and only Jesus, yang mati dan bangkit dan terangkat, dan akhirnya Dia berjanji memberikan Roh-Nya. Dan waktu Dia memberikan Roh itu, Dia bukan hanya bilang untuk sekarang, tetapi nanti. Then you know what happened. Tapi Dia gak hanya bawa kita untuk ngayal berharap, tapi but now akan sesuatu yang dahsyat terjadi di hidupmu. Not later, now. Makanya Kejadian 1 ayat 1 dan 2 berkata, Anda semua tahu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas apa? Kegelapan. Kata gelap itu bicara tentang sesuatu yang chaos, yang kacau, belum berbentuk, kosong. Tapi when the spirit, dan ternyata spiritnya udah ada. Dan Anda tahu semua Kejadian pertama bicara soal apa? Penciptaan. Dan semua yang diciptakannya sungguh amat baik. There is always chaos. Kita gak tahu, ini gak bisa tebak-tebakan. Tapi satu hal kita tahu, Alkitab digenapi, dunia gak makin lebih baik. Tapi saat 2026 hidup kita terus berjalan lead in dengan Holy Spirit, maka ada kuasa mereorder, mengatur ulang, menata ulang. Yang di tempatnya harus kembali ada alignment, ada penyelarasan lagi. Dan Tuhan mau pakai Anda dan saya, sehingga hidup kita ada kabar baik. Yang setuju katakan amin. Pasti emang gak pernah mulus, gak pernah gampang atau enak terus.
pengennya enak terus, tapi ya susah. Terserah deh. Pemerintah mau bilang rupiah keok, dolar kuat. Kita pikirnya cuma saldo kita sekarang. Semua orang punya pergumulan dan teriakan. Tetapi kalau roh Allah ada di dalam kita, maka saya percaya kita gak kekurangan alasan untuk memahami siapa diri kita dan bagaimana Tuhan mau pakai hidup kita. Makanya ada kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan itulah yang akhirnya ternyata bukan hanya dalam masa penciptaan, tetapi ternyata roh itu tidak berhenti tetapi terus bermanifestasi dalam setiap proses. Dalam penciptaan dan kehidupannya. Sehingga persis seperti apa yang Nabi Yehezkiel terima di Yehezkiel 47. Tadi saya mau bacain. Cuma saya nengok-nengok ke kanan karena waktu. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Tapi saudara baca aja sendiri deh. Saudara perlu dengar baik-baik dan percaya aja. Tadi saya pengen bacain. Supaya saudara get the whole concept. Tetapi percaya aku. Firman Tuhan aku gak kurangin, aku gak lebihin. Demi waktu. Jadi nanti baca ya. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Itu di Alkitab Anda. Judul perikopnya dikatakan sungai yang keluar dari bait suci. Katakan sama-sama bait suci. Setiap kali Alkitab bicara bait suci, Alkitab bicara tentang kehadiran Tuhan. Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan bahkan untuk memimpin masa-masa akhir dalam pemerintahan Yehuda. Yang dimana sebenarnya bait Tuhan sudah ada. Tetapi Anda tahu ceritanya bangsa Israel bebal keras kepala dan penuh pemberontakan serta kejahatan berhala. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan Yerusalem dikacau balaukan sampai bait sucinya dihancurkan. Tuhan porak-porandakan semua-muanya sehingga ada momen di mana even umat kesayangannya sendiri diproses dan dibawa kepada pembuangan di mana? Di Babel. Dan ternyata Nabi Yehezkiel juga nabi yang bukan hanya memimpin masa akhir pemerintahan Yehuda, tetapi Tuhan bawa Yehezkiel juga dalam masa tua masa hidupnya sampai ikut dalam pembuangan di Babel. Sekalipun masih ada orang-orang Israel Yahudi yang tinggal di tanah mereka, tapi udah gak ada kehidupan. Karena Tuhan kutuk, Tuhan tutup, hanya ada kegersangan, kekeringan. Itulah kenapa Yehezkiel 47 dimulai dengan kata sungai. Karena bicara sungai pasti bicara apa? Air. Air di Alkitab selalu bicara soal apa? Kehidupan. Kesuburan. Itulah kenapa saya tadi bilang gak bisa gak direnungkan bagaimana roh telah bekerja di awal penciptaan. Karena Kejadian 2 semuanya menjadi hidup, bertumbuh, dinikmati. Dua manusia bisa menaklukkan dan mengelola sebelum mereka jatuh dalam dosa. Karena ada sungai yang mengalir dari Taman Eden. Dan itu memberi kehidupan. Tapi ternyata bangsa Israel mengacaukan oleh karena dosa tentunya. Dan gak berhenti terus. Tapi karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, satu hal yang Tuhan luar biasa tentunya. Salah satu adalah Tuhan tuh gak pernah gak mengenapi janjinya. Itu sebabnya sekalipun umatnya kacau, diproses, di pembuangan di Babel, akhirnya Tuhan panggil nabinya. Dalam masa akhirnya Tuhan ingatkan lewat malaikat bicara kepada Yehezkiel bahwa Tuhan ingin membuat perjanjian baru tentang bait sucinya. Itu sebabnya Tuhan bilang ke malaikat sampai ke Yehezkiel, bawa dia, bahwa saya akan memberikan dia satu tanah yang baru. Dan tepat di tengah-tengah tanah itu aku akan bangun bait suciku. Sehingga Yehezkiel 40 sampai 47 sampai 48 itu bicara tentang bait suci perjanjian baru yang akan Tuhan lakukan. Bahwa sebenarnya Tuhan mau bilang, suruh mereka selama lagi saya didik tetap sabar. Karena saya akan tetap memberi mereka masa depan yang ada kehidupan di dalamnya.
Itu sebabnya kalau Anda baca Alkitab di Yeskel 47, Alkitab dari ayat yang pertama dikatakan, kemudian kata Yeskel, saya dibawa sama malaikat, saya melihat penglihatan, ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju kemana? Ke timur. Timur di Alkitab selalu bicara tentang terang, sinar, kehidupan, harapan. Nanti Anda baca sendiri. Yeskel dibawa malaikat katanya. Saya dibawa ke sisi kanan ujung pintu bait suci dan saya melihat, ya ampun, ada air yang mengalir menjadi aliran sungai kecil. Tapi ternyata malaikat membawa saya lagi mengelilingi bait suci itu dari sisi yang kanan. Dan ternyata waktu saya dibawa jalan 1 hasta 530 meter, saya kaget karena airnya udah semata kaki. Terus saya gak berhenti. Malaikat bawa saya keliling lagi ke bait suci di tengah-tengah kota itu. Sehasta lagi. Ditambah lagi 530 meter. Jadi 1060 kilo lebih. Saya kaget. Karena sudah selutut. Tapi malaikat gak berhenti. Malaikat bawa saya lagi sehasta lagi. Ditambah lagi 530. Itu sebenarnya jauh atau dekat? Dekat. Airnya katanya udah sepinggang. Dibawa lagi untuk yang keempat kalinya. Dia bilang very weird. Karena sumber airnya masih sama. Tadi sumber airnya besar atau kecil? Kecil. Nggak ada ekstra air Ciliwung, nggak ada. Apalagi dari Pantai Mutiara, nggak ada. Masih yang sama di ujung pintu sebelah kanan kecil. Tapi funny, waktu saya jalan yang keempat kali, almost udah 2 kilo lebih, aku udah gak bisa masuk. Karena udah lebih tinggi dari aku. Bicara apa? Kedalaman. Yang tidak ada batasnya dan tidak bisa diselami. Ini bukan soal besar dan kecil. Tapi aliran sungai bicara tentang sumber kehidupan yang tidak terbatas itu. Hanya berasal dari Dia. Ini kan penglihatan. Supaya bangsa Israel mengerti. Jangan nyerah, jangan cari jalan pintas. Jangan. Tetap percaya saya. Makanya harus ikut terus, stay lean. Seperti tadi kata lean on. Nempel, lean in, melekat. Sehingga benar kata kemarin di kitab Ulangan. Ada kehidupan, ada kematian, disuruh pilih apa? Kehidupan. Ada kutuk, ada berkat, suruh pilih berkat, pilih hidup. Tetapi ternyata kita belajar untuk pilih hidup artinya mau mati dalam kedagingan. Untuk hidup mengasihi Yesus. Amin. Mendengar suaranya dan berpaut padanya. Dan itu yang ternyata Tuhan mau Anda pahami. Bahwa ada sumber kehidupan yang bahkan sudah menjadi real dalam hidup kita. Yaitu Yesus yang telah lebih dulu memilih kita. Jadi kemenangan kita nih, walaupun bulan 2, bulan 3 belum tahu seperti apa. Sebenarnya kalau kita hidup hari ini, karena justru Tuhan memberikan kita invitation to come. Untuk datang. Tapi kalau kita diundang sama sumber kehidupan, bukan cuma di invite untuk datang, but He invite us to become. Bukan hanya diundang untuk datang, tapi diundang untuk menjadi. So saya berdoa keluarga FLC hari ini. Jangan cuma datang, tapi benar-benar siapin diri. Dan mau dipakai Tuhan sepanjang minggu ini. Diundang Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Pembawa kabar baik. Punya kesabaran lebih. Punya penguasaan diri lebih baik. Ketenangan yang utuh. Rasa menerima yang sopan. Membawa nama baik yang benar. Menjaga komitmen disiplin yang utuh. Sehingga bukan soal tentang kuatnya kita, tetapi selalu tentang karena Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Makanya Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38 dan 39 sama-sama 2-3. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, kata Yesus apa?
aliran-aliran air hidup. Ayat 39 kata Yesus apa? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum. Karena ini Yesus belum disalib. Tapi Yohanes 7 ayat 37 dari ayat yang pertama itu lagi bicara tentang bangsa Israel merayakan perayaan Pondok Daun. Bangsa Israel hari itu lagi merayakan pesta besar karena kemakmuran, karena panen. Sehingga hari itu seluruh orang Yahudi berkumpul, termasuk para ahli Farisi yang sebenarnya udah nyari-nyari Yesus. Makanya nanti kalau Anda baca kitab Matius 7, itu Anda bisa melihat bahwa waktu Yesus ngomong ini, Yesus sebenarnya lagi ngumpet-ngumpet. Dia tetap datang ke perayaan Pondok Daun, tapi dia nggak mau kelihatan karena sebenarnya dia lagi dicari. Tapi yang lucu begini. Tiba-tiba waktu mereka lagi pesta-pesta merayakan kekayaan, glory, pendapatan, pencapaian. Tiba-tiba Yesus ngomong, woi jangan lebay. Itu semua bukan karena usaha lo. Kalau kamu mau sesuatu yang tidak habis dan hebat. Dia bilang begini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku damai. Ini sebenarnya statement Yesus ini makin bikin orang Yahudi jengkel. Karena tiba-tiba dia berdiri di hadapan banyak orang dan ngomong nantang. Itu bedanya. Anda bukan cuma diundang untuk datang. Anda diminta untuk become menjadi. Seminggu ini tampillah jadilah pengikut Yesus yang sesungguhnya. Jadilah hidup terus konsisten dalam kebenaran. Buat perbedaan, dunia gak kenal, tapi kita kenal. Makanya dia bilang gak bisa dulu sekarang karena saya belum waktunya. Tapi dia gak berhenti. Dia kasih bayangan kepada murid-muridnya, bahkan kepada seluruh pengikutnya yang ikut terus dekat dengan dia. Karena dia harus pilih-pilih karena dia tahu ada yang akan membunuh dia. Tapi dia kasih tahu bahwa kemudian nanti, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 33. Perhatikan kita bilang, akan tetapi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 33 sama-sama 23. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Belum terjadi. Tetapi Wahyu 21 udah diingatkan lagi ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Wahyu 22 ayat 1-3 berkata. Lalu ia menunjukkan kepadaku, perhatikan, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan apa? Kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ayat 2 dan 3 sama-sama. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan. Anda bisa terluka, tapi kalau Anda kembali ke Tuhan, luka Anda bukan hanya disembuhin, Anda membantu orang lukanya sembuh juga. Ayat 3-nya apa? Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Yehezkiel tadi juga katakan. Waktu dia dibawa terus sampai ke hasta yang keempat, udah gak bisa nyelam lagi. Dia gak bisa. Tapi you know what? Malaikat bilang, but you can see right? Yehezkiel bilang gini. Saya gak bisa nyelam sih, udah terlalu tinggi. But kenapa ada banyak pohon di kiri kanan, kok terlihat kuat dan subur? Nanti ada baca firman itu. Dan dikatakan begini, bukan hanya kuat dan subur, kok ada buah-buahnya terlihat bagus sekali dan nikmat. Bahkan saya melihat ada begitu banyak daun, ternyata daun-daunnya hidup dan tumbuh kembali. Karena ternyata daun-daun itu menyembuhkan banyak yang sakit. Sama seperti di kitab Wahyu. Gak mungkin kita gak wounded. Gak mungkin gak ada kesusahan. Gak mungkin gak ada tetesan air mata. Tapi Kristen yang sejati menyadari itu semua. Tapi dia gak berhenti. Dia gak diam. Dia gak mundur. Apalagi digalin.
sakit, takut, khawatir banget, kecewa. Tapi sebagai murid dan orang Kristen sejati, kita tetap maju bersama Yesus. Karena dia tahu, dia Immanuel, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan hari ini kita bisa panggil dia Immanuel kita. Karena kita sudah menerima tubuh dan darahnya. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Maka bukan hanya rohnya, tapi roh yang hidup itu membuka setiap aliran-aliran sungai. Maka apa saja yang datang kepadamu diberkati. Apa saja yang keluar dari dalam hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat Anda semua. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan daripada firman-Mu. Roh Kudus, tolong bantu kami. Supaya kami dapat menjalani kehidupan yang intim dengan-Mu. Tidak lagi menjadi asing, tapi menjadi intim dan setiap hari semakin kuat akan keberadaan dan kehadiran-Mu. Sorry Roh Kudus kalau dalam perjalanan kehidupan iman bahkan di awal tahun ini, malah kok kayaknya Engkau menjadi asing buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan firman yang menyadarkan kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan daripada kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Sehingga kami sekarang bisa sadar bahwa waktu kami menutup Januari di minggu terakhir ini, kami tahu semuanya bahkan sampai 25 hari kami berjalan. Karena Roh Kudus yang menghibur, yang setia, yang menolong dan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah berdiam untuk kami. Maka siang ini kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Kami mau izinkan dan berkata, Roh Kudus yang baik, silakan masuk dan buka semua pintu di ruangan-ruangan hidup hati kami. Sehingga bukan kami, tapi Engkau yang bertata, Engkau yang membimbing, Engkau yang mengarahkan. Dan kami mau taat juga mendengarkan. Terima kasih siang ini, urapi dan pakailah hidup kami menjadi berkat seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk juga semua yang sudah melayani kita semua. Thank you so much yang kelihatan dan gak kelihatan. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa Anda sudah bisa menyaksikan di YouTube channel short movie-nya FLC Puli. Please juga di-send, di-forward ke keluarga, ke teman-teman. Kita percaya short movie ini juga bisa jadi berkat bagi banyak hubungan dan keluarga. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan sekali lagi. Once again, thank you so much. Mari sama-sama kita berdiri. Pulanglah dengan bahagia, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan itu turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dialah Immanuel kita. Dan tidak seorang pun yang ini ditinggalkan, enggak. Hidup keluarga kita dimajukan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, bersinar dan berdampak. Semuanya dikerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak bersyukur dan jangan lupa berfellowship lah. God bless you.